video kali ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana membuat slide interaktif untuk dijadikan permainan lomba panjat pinang. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Google Slide. Pertama kita buka Google Slide kosong, lalu kita hapus format yang ada di dalamnya. Ya, lalu kita pilih custom untuk penataan laman ya, biar tampilnya nanti seperti A4. Ini ukuran A4 yang saya pilih. Nah, setelah seperti ini, kosong seperti ini, kita bisa pilih gambar untuk covernya. Kita masuk pada menu sisipkan, terus pilih telusuri dengan Google. Kita bisa searching begitu banyaknya panjat pinang yang PNG atau vektor. Kemudian tekan gambar, lalu klik copy, lalu tinggal ditempel. Nah, tempel, crop untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya, disesuaikan lah. Kemudian kita bisa masukkan kembali dari bentuk gitu ya, kita ambil format yang mau kita buat. Untuk tulisan menu di depan game biasanya seperti ini ya, ada cara bermain, dan satu lagi yang paling sering itu game dimulai gitu ya, permainan mulai main, start gitu. Kita buat di depan, dibuat di setting supaya warnanya juga sesuai gitu ya, biar tulisannya kebaca. Kita ganti warna putih, lalu ukurannya diperbesar sehingga nanti mudah dibaca oleh peserta didik kita. Kemudian kita tambahkan slide baru, lalu kita masukkan di slide yang kedua. Ini adalah cara bermainnya. Cara bermain bisa disesuaikan dengan masing-masing kelas ya. Apakah mau dimainkan menggunakan Google Meet secara bersamaan atau secara individual, lalu di share link gitu nantinya. Lalu kita buka slide baru lagi. Di situ akan kita mulai masukkan, kita seperti tadi ya caranya, disisipkan gambar untuk ditelusuri melalui internet. Kita cari sekarang tiang panjat pinangnya. Setelah dapat, kita tinggal tempel. Lalu karena situasinya di awal permainan kan tidak perlu kelihatan puncak tiang ya, jadi kita crop, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita sesuaikan agar gambar tersebut full halamannya, full slide. Lalu kita masukkan lagi teks sebagai awal dari permainan gitu ya. Sesuaikan warnanya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita ketik apakah kamu sudah siap. Kemudian ditambahkan lagi bentuk teks di bawahnya untuk mulai. Jadi nanti dengan mengklik tersebut, peserta didik langsung memulai permainan. Kita tambahkan slide baru. Kita hilangkan yang tulisannya, kita kan hanya butuh background tiang panjat pinangnya ya. Lalu kita kembali telusuri gambar melalui internet untuk mencari gambar orang memanjat. Sama seperti tadi ya, jadi metode memasukkan gambar itu copy pada image yang telah dipilih, lalu paste pada slide yang akan kita sisipkan. Lalu sebagai tombol permainan kita tambahkan tanda panah pada kanan kirinya. Jadi nanti kan kita kasih semacam
jebakan-jebakan apa kalau dia mengklik kanan terus atau dia mengklik kiri terus. Sebenarnya yang penting perlu diperhatikan pada pembuatan permainan ini, Bapak Ibu terlebih dahulu sudah buat skripnya. Jadi dia mau berapa kali langkah, jatuh di nanti ada boom, ada jatuh, dimulai dari awal kembali gitu kalau dia salah ketik ya. Yang diharapkan kan anak kiri kanan gitu, atau itu terserah kembali kepada Bapak Ibu, atau kiri saja atau kanan saja. Lalu ini tadi gambar, bisa kita setiap slide gambar kita harus rubah posisi orangnya dalam keadaan lebih naik kalau memang dia naik, atau bisa juga berputar kiri kanan dengan cara klik kanan pada gambar lalu putar itu secara horizontal gitu ya. Lalu ini kita sudah siapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan muncul pada perjalanan permainan mereka gitu ya. Pertanyaannya bebas, jangan terlalu sulit lah, disesuaikan dengan kelas peserta didik. Yang langkah pertama dilakukan untuk membuat pertanyaan itu sisipkan pembuatan teks ya, yaitu melalui bentuk. Ya, Bapak Ibu bebas mau bentuknya seperti apa, lalu disesuaikan warnanya yang agak kontras, tulisannya bisa terbaca, seperti kalau saya milih warna kuning gitu ya, tulisannya warna hitam. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kalau kita sudah membuat skrip perjalanannya maunya seperti apa, kita juga harus tentukan dari option-option pada pertanyaan tersebut, dia maunya lari kemana gitu. Kalau yang benar, dia tentunya naik gitu ya. Hore, lanjut, memanjat yuk gitu kan ya kalimatnya. Atau terserah Bapak Ibu, yang penting dia melanjutkan. Lalu kalau yang salah, kita juga akan linkkan dia ke tempat yang salah gitu. Kita sudah siapkan slide-nya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa sebelum memasukkan link atau menyisipkan link pada setiap slide, itu Bapak Ibu sudah harus mempersiapkan slide-slide tujuannya terlebih dahulu. Sesuai dengan skrip yang dibuat sebelumnya lah. Kan tadi seperti saya bilang awalnya kita harus buat skripnya. Dia maunya lari kemana, dia maunya naik atau turun, atau dia menemukan pertanyaan, kalau salah harus lari kemana. Tuh, seperti ini ya kan, kalau salah aduh masih salah tuh. Nah dari situ di link kembali ke pertanyaan sehingga dia bisa mengulangi lagi hingga memilih jawaban yang tepat untuk melanjutkan permainan. Nah, cara memasukkan slide-nya itu tinggal klik kanan pada teks yang akan kita masukkan slide, lalu pilih slide-nya, slide keberapa dalam presentasi ini. Kemudian klik terapkan. Nah, dari sini ada slide yang akan dituju, bisa kita klik. Nah, kalau sudah tepat berarti yang kita sisipkan sudah benar gitu ya. Kalau salah nanti kita tinggal cek lagi, ini slide kemana, slide berapa maunya gitu ya. Jadi harus kita cek lagi apakah sudah tepat. Ini kita bisa masukkan kanan kiri yang benar atau langkah yang benar, karena kita juga kan inginnya anak bermain dengan seru gitu ya. Kalau langsung sampai gitu anak kan kurang tantangannya. Mereka suka sekali dengan tantangan. Nah, di tanda panahnya kita klik apakah dia akan lanjut atau dia akan jatuh atau kena boom gitu ya. Jadi sudah harus disiapkan terlebih dahulu, lalu sesuaikan dengan skenario yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, seperti contohnya ini, pada tombol yang sebelah kiri, anak panah sebelah kiri, saya masukkan slide yang naik gitu ya. Pada anak panah kanan, saya masukkan yang ke boom gitu ya. Jadi pas diklik nanti akan masuk ke boom. Lalu dari boom juga akan kita masukkan lagi, karena di bawah boom itu ada bacaan mulai kembali. Otomatis kita cari slide awal di mana gambar orangnya dimulai dari bawah lagi gitu. Jadi anak seru kan mainnya. Wah, dia agak-agak kecewa sih ya, cuman dia kan merasa tertantang karena kita harus siapkan juga hadiah menarik buat mereka. Yaitu tergantung situasi dan keadaan sekolah atau kelas yang Bapak Ibu pimpin ya. Jadi tidak harus ada hadiah, cuman kalau saya
Misalnya itu hadiahnya berupa pulsa, atau kemarin ada teman juga GoPay gitu ya. Jadi itu disesuaikan saja sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing atau kelas masing-masing. Nah, ini kita masuk pada slide yang puncak. Tadi kita sudah duplikasi, lalu kita ambil orangnya saja, tiangnya tadi itu kita buang, lalu kita masukkan kembali tiang yang awal yang ada ujung benderanya, kita crop bawahnya, jadi seakan-akan itu sudah berada di atas gitu ya. Kemudian besarnya disesuaikan sehingga gambar tidak terlihat seperti terputus, jadi kayak satu bagian masih ya, antara tiang yang dipeluk pada gambar orang dengan tiang yang terdapat bendera pada puncak Panjat Pinang. Kemudian kita sisipkan lagi teks ya, sebagai ucapan selamat, yaitu kembali lagi kepada Bapak Ibu, tulisannya seperti apa atau narasinya seperti apa yang nantinya kita akan linkkan atau hyperlink atau sisipkan link ke bagian hadiah. Nah, seperti ini. Jadi ini saya link kepada seperti ada 6 gambar gitu ya. Setiap gambar kita masukkan tulisan nomor. Nah, caranya seperti ini. Sama, masukkan bentuk, lalu ubah warnanya berwarna-warni atau bagaimana itu terserah Bapak Ibu. Lalu fontnya disesuaikan sehingga terbaca sama peserta didik. Di sini ada 6, tapi tidak semuanya berhadiah tentunya. Ada yang masuk ke jong gitu ya, jadi biar seru-seruan aja. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah semua peserta didik dapat hadiah? Wah, kalau 32 anak, 32 dia dapat. Tapi kalau ada dananya sih nggak masalah ya. Tapi untuk mendata itu kalau saya linkkan ke Google Form. Jadi yang tidak jong, saya akan masukkan mereka pada satu slide yang akan kita linkkan. Jadi apa? Pada tulisan itu kita klik kanan, masuk sisipkan link gitu ya. Nih, link. Lalu link. Nah, ini copy, Bapak Ibu bisa copy Google Form yang Bapak Ibu buat. Tujuannya apa pakai Google Form? Jadi biar mereka jadi kita hanya bisa misalnya ingin memberikan 5 orang doang. Jadi 5 tercepat gitu. Kan kalau di Google Form itu bisa kebagian ya 5 tercepat. Lalu di Google Form juga bisa kita batasi hanya 5 orang saja. Habis itu formnya tertutup. Kayak gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas bagaimana pembuatan Google Formnya, bisa komen. Lalu nanti saya akan buatkan pada tutorial berikutnya. Tapi kalau sudah bisa dengan mencari, banyak sih acuannya YouTube yang lain gitu. Itu saya harap sih bisa ditemukan sehingga saya tidak perlu membuatkan videonya lagi. Jadi seperti itu ya. Ada yang hadiah, ada yang klik jong. Kalau jong itu dia otomatis lari akan ke halaman terakhir, dia tidak bisa akan memulai lagi. Kalau yang berhadiah, dia akan masuk pada link Google Form, lalu dia akan selesai gitu. Dari Google Form dia akan menuliskan, baru di close semuanya gitu. Kita masukkan tiap bentuk atau tiap nomor itu link yang akan dituju ya. Jadi jangan sampai nanti anak ngeklik salah satu nomor lalu tidak lari ke link kemana-mana. Karena gini, karena prinsipnya slide ini adalah kalau kita klik tidak ada linknya, dia akan next gitu ya ke slide berikutnya. Mereka akan masuk pada Google Form, pada slide Google Form gitu. Jadi Bapak Ibu nanti setelah selesai semua dengan skenarionya yang sampai terakhir, Bapak Ibu harus cek kembali dari awal. Sudah dimasukkankah linknya? Sudah tepatkah link yang dituju? Kalau belum, kita ulangi lagi gitu. Kita harus pokoknya kita harus dicoba dulu lah. Sebuah aplikasi yang kita buatkan atau semua
hal yang kita buat untuk diberikan kepada peserta didik tentunya harus kita uji coba dulu ya, sehingga nantinya anak tidak akan rusuh gitu ya, ini apa, ini kemana, ini bagaimana gitu. Karena kita harus tahu kelemahan dari slide itu, ketika klik tanpa ada hyperlink atau tujuan linknya, itu dia akan lari pada next slide gitu ya. Banyaknya peserta didik yang berhak mendapatkan hadiah juga itu kembali kepada kebijaksanaan Bapak Ibu ya. Kalau saya milihnya 5 orang saja gitu. Nah, berikutnya setelah semua slide sudah sesuai dengan skenario yang Bapak Ibu buat, sudah rundown-nya sudah oke, kita bisa sisipkan audio biar nanti ketika diputar mereka sambil mendengarkan sebuah lagu. Nah, lagu yang saya pilih pada permainan ini yaitu lagu Hari Merdeka, tapi dalam bentuk instrumental. Caranya adalah sisipkan audio. Nah, nanti akan lari ke drive. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sudah harus simpan dulu format MP3 sebuah lagu pada Google Drive Bapak Ibu. Gitu, Google Drive yang sama pada penyimpanan ini ya, slide ini. Jadi nanti dia akan sinkron. Nah, kemudian lihat formatnya. Kita lihat format audionya. Di situ ada ikonnya. Kita bisa sembunyikan ikon. Nah, di sini audio kita akan terus klik yang audio bunyi diulang gitu ya. Jadi dia akan bermain atau bunyi terus sampai slide atau sampai permainan selesai. Tadinya kan di bawah itu ada dia berhenti pada pergantian slide. Lalu volumenya juga kita atur. Kemudian putar otomatis. Ya, itu yang perlu ditambahkan sama Bapak Ibu ya. Putar otomatis, audionya diulang sehingga sepanjang permainan dia akan mendengarkan lagu itu terus-menerus. Nah, kalau itu sudah selesai, itu artinya Bapak Ibu sudah siap untuk mempublikasikan slide ini untuk diuji coba. Nah, caranya lihat menu file, lalu lihat lagi terus ke bawah, ada publikasikan di web. Nah, nanti akan ada tombol kuning ini, klik, publikasikan oke. Nah, Bapak Ibu akan dapat link. Link inilah yang akan dimasukkan pada Classroom, atau link ini yang akan di-share di grup WA. Nah, ini tampilan awalnya kalau kita buka melalui laptop. Nah, ini tampilan di HP. Ya, kalau kita buka melalui HP, tampilannya akan seperti ini. Jadi peserta didik juga akan lebih mudah untuk klik kanan kiri tanpa distorsi hal-hal lain gitu ya. Jadi bagaimana, menarik atau merasa ingin membuat juga? Oh ya, satu lagi, permainan ini bisa dirubah modifikasi maksud saya dengan permainan balap karung. Nah, itu juga bisa tuh, menarik juga. Hanya saja saya belum cari gambar-gambar, dan nanti kalau udah nanti akan saya buat lagi postingan berikutnya. Tapi prinsipnya sama, caranya sama, tinggal maju mundur. Kemarin sih saya sudah searching itu dari saya maunya sih dari belakang gitu ya, gambar orangnya dari belakang lalu seakan-akan dia maju. Tapi saya lihat gambar-gambar yang ada di Google itu agak sulit, jadi mungkin nanti dia akan lintasan ke kiri ke kanan gitu. Jadi maju nanti dia maju ke kanan atau maju ke kiri, itu terserah nanti Bapak Ibu. Oke, jadi itu saja yang perlu diketahui. Nah, ini adalah Google Form ya, link ke Google Form ya. Jadi pemenangnya kita batasi tentu saja sesuai dengan keadaan lah. Kalau Bapak Ibu sanggup untuk memberikan pada banyak peserta didik ya, monggo, nggak ada salahnya kan. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jika instruksi atau ucapan saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa ulangi video ini.